mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stephen Apristu Tresno, saya dosen di Unika Atmajaya. Saya mengajar di bidang Prodi Sistem Informasi. Bagaimana pengalaman Bapak dalam kegiatan riset tentang pelindungan data biometrik ini? Kalau saya melihatnya dari bidang saya, Sistem Informasi, mungkin saya melihatnya kalau untuk pelindungan data biometrik itu sisi pengguna mungkin tidak terlalu aware. Nah, juga biasanya dimanfaatkan oleh si developernya biasanya. Jadi si user itu tidak terlalu memikirkan gimana sih pentingnya dari data biometrik. Mungkin tidak paham malahan apa sih itu data biometrik. Kalau kita lihat itu sangat penting sekali ya, apalagi kalau data itu sampai bocor ke publik. Nah, si developer biasanya di sini saat membuat aplikasi dia sengaja tidak memberikan atau tidak tidak menunjukkan mengenai privacy tentang apa aja sih data yang diambil oleh aplikasi tersebut. Kemudian mereka gunakan untuk apa aja sih data tersebut. Nah, di sini kita harusnya lebih aware lagi mengenai data-data apa aja yang diambil oleh suatu aplikasi sebenarnya. Nah, apalagi tentang data biometrik, kalau kita lihat di sini kan lebih ke data-data biologis seperti retina, kemudian ada sidik jari, kemudian face recognition. Itu sebenarnya data-data yang mungkin kalau kita pikirkan itu data-data yang susah untuk diduplikasi, untuk diedit ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, kalau data itu sampai bocor ke orang lain, nah itu bahayanya sangat luar biasa ya. Karena kalau kita lihat sekarang, itu aplikasi-aplikasi untuk sistem keamanannya, sekarang sudah jarang yang menggunakan password lagi. Mereka alihkan ke penggunaan data biometrik. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak bisa mengetahui seberapa dalam atau bagaimana sih si developer menggunakan data kita. Nah, di sini kita benar-benar harus mengetahui seberapa pentingnya sebenarnya data biometrik tersebut. Menurut Pak Stephen, mengapa penelitian ini penting? Ya. Kalau kita lihat di sini, penelitian ini sangat penting, terutama kalau kita lihat dari bagaimana kita melihat data biometrik, pelindungan data biometrik dari segi hukum. Nah, kalau kita sudah lihat dari FGD sebelumnya, itu kita sudah melihat atau mendengar beberapa tanggapan dari beberapa ahli terkait untuk pelindungan data biometrik di perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat di sini, user harusnya bisa lebih memahami apakah aplikasi tersebut memberikan informasi yang detail terkait privacy statement perlindungan data biometrik di aplikasinya tersebut, di mana aplikasi harusnya bisa menunjukkan data apa saja sih yang akan diambil oleh aplikasi tersebut, terkait penggunaannya juga, kemudian pihak siapa saja yang akan menerima data tersebut dan penggunaan data tersebut untuk apa saja. Bagaimana pesan Bapak untuk publik mengenai pelindungan data biometrik? Untuk publik mungkin pesan saya sih lebih aware lagi terkait aplikasi. Jadi saat kita mau install aplikasi, kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Kita tidak boleh lihat keuntungan dari penggunaan aplikasi tersebut. Jadi mungkin saja contohnya kalau kita mau install aplikasi atau mendaftar di suatu aplikasi, kita benar-benar harus memperhatikan privacy statement, kemudian apa aja sih data yang akan diambil oleh aplikasi sebenarnya. Jangan sampai kita benar-benar menyebarluaskan informasi kita secara dalam di aplikasi tersebut. Jangan sampai kita juga memberikan informasi berlebih di aplikasi tersebut. Kalau kita lihat di sini salah satu contoh pemanfaatan penggunaan data biometrik di aplikasi, mungkin saya contohkan untuk aplikasi seperti Shopee, ada
Gojek, Grab, kemudian di situ kan ada fitur yang namanya Pay Later. Nah, di situ saat pendaftaran kita harus mendaftarkan data biometrik kita seperti sidik jari atau mungkin verifikasi wajah. Nah, biasanya orang kalau melihat keuntungannya, dia bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, mereka sudah langsung menggunakan fitur tersebut tanpa melihat konsekuensi data tersebut bisa aja disalahgunakan oleh si pengembang aplikasi tersebut. Nah, biasanya kita tidak melihat secara clear ya, apa aja sih data yang mereka ambil kemudian digunakan untuk apa aja. Nah, di sini user hanya memberikan data tersebut secara cuma-cuma. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin saran saya, user seharusnya lebih teliti saat mereka menggunakan aplikasi tersebut. Mereka harus baca detail data yang mereka berikan itu untuk apa saja sih. Bisa saja data yang mereka berikan itu digunakan secara sembarangan oleh pengembang aplikasi tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.